Apa kabar semuanya? Ini adalah BMW 218i Grand Coupe. Kita pernah bikin ya versi M-nya atau M performance-nya BMW M235i. Kalian bisa nonton di sebelah situ. Tapi kalau si M235i itu kayak iPhone 13 Pro Max, ini iPhone 13 mini. Lebih compact, lebih masuk akal, dan lebih terjangkau. Dan ini juga jadi sedan BMW, tapi kalau BMW bilangnya Grand Coupe sih. Tapi tetap aja, ini sedan BMW yang harganya paling masuk akal yang ada di Indonesia. Seperti apa? Mari kita simak. Jadi karena si M235i itu kan versi performance, wajar kalau emang lebih ganteng. Ini dibikin lebih jinak biar masuk ke selera orang yang lebih luas, demografi konsumen yang lebih luas. Makanya grillnya sebenarnya agak gede sih, tapi masih oke lah. Dilapis chrome di sini, terus bumpernya jadi sedikit lebih jinak juga dibanding yang lama, dan sama seperti BMW lain ada dua cincin heksagonal di masing-masing lampu. Jadi total ada 4 ya di depan. Sama kalau kita lihat ke bagian sampingnya, dia pakai pelek 17 inci dan bannya udah RFT, jadi anti kempis, dan kalau misalnya kempis masih bisa dipakai jalan meskipun dengan jarak dan kecepatan yang terbatas. Cuma kalau misalnya peleknya naik 1 inci aja mungkin bisa lebih keren, tapi nanti kita lihat sebuah persembahan dari BMW untuk mobil ini. Dan ngomong-ngomong penampilan luar, mungkin dia tidak secakep atau seganteng kakak-kakaknya 3 Series, 5 Series, atau 7 Series. Cuma emang masih ada beberapa hal yang dipakai BMW untuk menjual kecantikan mobil ini. Contoh, pintu frameless. Meskipun tadi pas kita nutup itu suara bebnya itu belum sesolid kakak-kakaknya, tapi siapa yang bisa menolak kecantikan pintu ini? Dan nggak cuma pintu depan, pintu belakangnya juga frameless. Tapi sedikit catatan, di bawah dia kan ada paddle lamp, tapi cuma di sisi driver atau sisi supir aja yang ada tulisan BMW-nya. Di belakang kanan, belakang kiri, sama depan kiri nggak ada seperti itu, cuma lampu doang. Nah, baru kalau kita sampai ke belakang, kita mulai ngeliat proporsi keseluruhan dari situ series Grand Coupe ini. Memang dia agak bantet ya, cuma 4,5 meteran ya. Kalau boleh dibilang kayak Toyota Vios atau Honda City, tapi ya ini versi BMW-nya. Lampu belakangnya udah full LED, lampu rem, lampu sen, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kalian pengen buka bagasinya, dia udah pakai pegas, tapi dia bukan elektrik ya. Bagasinya luas, 430 liter, ada storage di sini, dan kalau kurang, jok belakang bisa dilipat. Berarti kita harus turunin joknya dari kabin belakang, bukan dari sini ya. Sama di bagian bawah, dia ada satu knalpot, dan gue suka trim di sini. Dan misalnya kalian pengen mobil ini tampil lebih sporty lagi, nah ini persembahannya yang tadi gue bilang, ada BMW M Performance Parts. Jadi itu suku cadang yang bisa bikin mobil ini kelihatan tampil lebih sporty. Misalnya, ada grill depan baru, full black, pelek baru, lebih gede, 18 inci, ada lip spoiler di bagasinya, ada knalpot karbon, dan ada persnelan karbon untuk bagian interior. Interiornya gimana ya? Masuk yuk. Masuk ke dalam. Bagian sini BW banget. Ini setir sama kayak kakak-kakaknya, kayak misalnya X3 dan lain-lain. Dan ini sudah pengaturannya tilt dan teleskopik, bagus. Dan salah satu hal yang menurut gue bagus dari mobil ini adalah joknya. Pertama, dia punya bantalan samping, itu bisa didatarin, dikembangin, atau diketatin, disempitin atau diluasin lah, mungkin lebih cocok seperti itu ya bilangnya. Dan dia bisa diatur duduknya biar rendah banget, kayak gini. Masih kurang, bisa rendah lagi, bisa rendah lagi, seperti itu. Dan ini udah posisi paling rendah. Gila, ini feel sportnya dapet sih. Sama dia udah pakai speedometer full LCD di depan kita, sama seperti misalnya 3 Series lagi-lagi. Dan dia udah pakai iDrive yang paling baru. Jadi kalau misalnya kalian pikir salah satu mobil yang paling laku di BMW kan BMW X1, tapi itu masih menggunakan teknologi yang kalau boleh kita bilang old tech, udah agak usang. Ini modern, dan yakinlah ini bakal jadi salah satu BMW yang paling sering kalian lihat di jalanan. Nah, kira-kira iDrive-nya bisa apa aja? Kita nyalain dulu tombol start. Pertama, yang jelas dia bisa gesture control. Misalnya seperti ini. Buat gedein atau kecilin suaranya. Dan bisa juga dengan perintah, "Hey BMW." Good morning. What can I help you with? Cancel. All right.
Ya pokoknya begitu, ya touchscreen pasti bisa lah kayak gini-gini, itu mah udah standar. Tapi ya itu dia, BMW bisa gesture control dan bisa dengan Hey BMW. Terus turun ke bawah, gue baru sadar sesuatu, desain AC-nya itu mirip sama grill BMW. Dari dulu gue ngebahas BMW, kenapa gue baru sadar sekarang? Dan display digitalnya ada di sini, ada dual zone ya pastinya, dan di bawah ada preset buat radionya. Terus untuk bahan-bahan kayak misalnya entah bahan soft touch-nya atau plastiknya dan lain-lain, mobil ini sebenarnya sesuai dengan kelasnya. Tapi untungnya beberapa hal yang kita lihat dan pasti kita sentuh itu dibikin atau dikasih yang bagus-bagus. Di sini masih empuk gitu ya. Terus di atas sini juga, terus bagian sandaran di pintunya juga masih empuk, ada kulitnya. Joknya udah kulit dan ada jahitan. Tapi begitu kita mulai mendalami mobil ini ke bagian-bagian yang lebih dalam pastinya, kita mulai menemukan bahan-bahan yang sekali lagi sesuai kelasnya. Karena ini BMW yang paling terjangkau, dikasih bahan-bahannya agak sedikit mediocre. Contoh di bawah, itu plastiknya lumayan, ya gitu deh. Di bawah sini juga, dan di trim plastik sini, sebenarnya dia bagus ya, ada motifnya. Dan kalau misalnya kita pegang, emang kerasa kelasnya tuh bener-bener kelas AD, sebuah BMW Junior gitu. Terus kalau kita bicara soal feature, sebenarnya mobil ini hanya memberikan beberapa yang esensial dari sebuah BMW. Contoh, dia ada kunci standar BMW ya, kayak gini. Terus buat koneksi smartphone, dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kalau mau connect USB, USB-nya ada di dekat cup holder. Cuma hati-hati, USB ini mungkin agak sensitif sama air, apalagi posisinya deket banget sama cup holder. Hati-hati ya. Sama di belakang dia ada iDrive yang seperti tadi gue bilang, ini bisa diatur seperti ini. Dan ada electronic parking brake. Ada brake hold dan ada beberapa mode berkendara, Eco Pro, Comfort atau Sport. Dan buat gearboxnya dia juga ada mode Drive atau Sport. Cuma emang kalau feature yang bersifat gimmick di mobil ini itu nggak begitu banyak. Selain tadi yang gesture control sama Hey BMW kayak tadi, dia misalnya nggak ada kayak kamera 360, dia belum ada. Sunroof dia belum ada. Yang kayak gitu-gitu bahkan di mobil yang dari negara lain misalnya Jepang atau Korea beberapa udah mulai ngasih, tapi ini belum. Karena dia emang berkonsentrasi untuk memberikan BMW yang lebih terjangkau dalam bentuk sedan seperti itu ya. Dan bahkan di sini kita dapat cruise control tapi bukan yang adaptif. Bahkan ada speed limiter. Siapa yang pakai speed limiter di sini coba? Tapi ada beberapa sentuhan yang menurut gue bagus. Ingat trim yang di sini, ternyata bagian ini ada beberapa yang dibikin transparan supaya lampu kabinnya itu lebih kelihatan sama kita. Jadi kita bisa atur dari sini. Dia ada sekitar 6 warna ya. Misalnya kita sekarang pilih warna hijau. Nah, dia tampil di bagian sini, di pintu depan, sama di pintu belakang kita bisa lihat lampu warna hijaunya. Atau bosan bisa ganti-ganti lagi. Dan nggak cuma itu, spion tengahnya ada frameless. Ini bagus. Klaksonnya gimana ya? Begitu. Ke belakang yuk. Nah, gimana kalau duduk di belakang? Tinggi gue 178 dan posisi depan ini, posisi nyetir gue sendiri. Ruang kepala sebenarnya ya cukup doang sih, sisanya cuma 1 atau 2 jari. Ruang dengkul cukup, ruang kaki tergantung tinggi driver kita bisa masukin kaki kita ke kolong jok depan. Di bagian tengah dia ada armrest, ada cup holder, dan ada AC di bagian tengah sini. Dan ada 2 USB Type-C buat ngecas, dan ada satu lagi USB Type-C di konsol tengah sini, di lacinya ya. Ada kantong pintu dan seperti gue bilang, ambient light-nya atau lampu interiornya kelihatan sampai bagian belakang. Dan sebelum kita bahas mesinnya, gue sampai lupa bahas, jok depan udah elektrik dan ada memory seat. Lumayan, tapi di belakang emang nggak banyak mainannya. Sekarang kita bahas mesinnya, dan karena mobil ini mengincar mereka yang belum pernah naik sedan Eropa atau BMW, cara bukanya nih, tuasnya ditarik 2 kali, baru kita bisa buka mesinnya. Nah, karena dia masih satu saudara dengan X1, masih saudara ya, dia pakai mesin yang mirip juga. Ini adalah mesin BMW Twin Power Turbo, bukan Twin Turbo ya, Twin Power Turbo. 1500 cc, 3 silinder, kalau mending-mending tar dulu, tapi dia pakai turbo. Jadi kalau misalnya kalian adalah orang yang suka mendewakan atau membanggakan angka-angka, saran gue jangan terlalu berharap sama mesin ini. Jadi masih banyak mobil dari negara lain yang speknya di atas kertas bahkan lebih gede daripada mobil ini. Tapi dia masih memberikan tenaga dan torsi yang cukup, yakni 140 horsepower dan 220 Nm. Dan karena ini masih saudara dengan X1, dia penggerak roda depan. Ya, gue tahu bukan BMW banget, tapi ya udahlah, mobil udah jadi, mau gimana lagi. Dan dia pakai gearbox kopling ganda dengan 7 percepatan. Dan buat yang belum tahu, ini dirakit di Indonesia, rakitan lokal.
Oke, sekarang nyetir, tapi karena mobil ini belum ada plat nomornya, kita muter-muter parkiran GBK aja lah. Daripada diresain satpam ya nggak? Pertama, setir sih enteng, terutama karena kita lagi mode comfort ya. Buat belok-belok kayak gini, enteng banget. User friendly banget, terutama buat kalian yang lagi-lagi baru mau step up dari mobil Jepang atau Korea ke mobil Jerman, mobil Eropa seperti itu. Setirnya juga lumayan responsif, akurasinya bagus. Kalau untuk bantingan, jangan tanya ya, kita belum nemu polisi tidur atau jalan berlubang. Ya parkiran, mana ada jalan berlubang. Kalau ada parkiran jalannya berlubang mah, patut ditanyakan kontraktornya siapa. Untuk visibility sih bagus ya, buat ke depan tuh ngeliatnya enak, ke samping juga enak. Paling ke belakang agak terbatas, karena emang kacanya landai banget. Kita belok. Ya, sekarang di depan kita ada rute yang lumayan kosong, kita mau coba akselerasi. Sedikit aja ya, parkiran. Sedikit turbolek. Nah, sekitar 2000 rpm torsinya baru ngisi. Dan dia pakai gearbox kopling ganda yang pergantian giginya sih cepat ya, terutama di RPM 4000 ke atas. Cuma kalau misalnya macet, gue curiga dia bakal agak sedikit jadder atau luntutan. Tapi itu nanti aja ya kita coba. Dan buat sebuah mesin 3 silinder, ini vibrasinya nggak terlalu kerasa, terutama kalau misalnya kalian bandingin sama 3 silinder yang lain. Tapi tetap aja, kalau dibandingin sama mesin 4 silinder dari BMW lain yang kakak-kakaknya, 3 Series dan lain-lain, ya mungkin emang masih kerasa. Tapi buat sebuah BMW yang junior, ini udah lumayan halus mesin 3 silinder ini. Oke, jadi kesimpulan singkatnya, kita udah nyentir bentar dan kita juga udah mengenal mobil ini luar dalam. Jadi sekarang gimana? Ya jadi mobil ini emang buat kalian yang baru naik level, lebih sukses daripada yang kemarin, tapi mencoba sedan Eropa yang masih ramah terhadap penggunaan sehari-hari. Kan ada X1. Iya, X1 laku banget, banyak di jalan, tapi mobil ini menawarkan lebih daripada X1. Tadi gue bilang, teknologi iDrive-nya lebih maju, gimmicknya lebih banyak, dan juga bisa menawarkan beberapa keindahan atau kecantikan. Misalnya, pintu frameless, ambient light yang lebih kece, dan interior yang lebih mirip kakak-kakaknya, kayak 3 Series dan lain-lain. Tapi kita bakal coba pinjam mobil ini untuk impresi yang lebih akurat. Oke, semuanya itu aja dari kita. Thank you udah nonton, jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentar, dan jangan lupa subscribe. Dadah!